Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Henry Irawan, asal CGP Pringsewu Lampung, angkatan 4. Demonstrasi konstekstual, budaya positif, praktek segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Menurut Gosen, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi bukan untuk menembus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Segitiga restitusi dalam prosesnya meliputi 3 tahapan, dan setiap tahapannya berdasarkan prinsip penting dari teori kontrol, yaitu tahap yang pertama, menstabilkan identitas. Teori kontrolnya adalah kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Tahap yang kedua, validasi tindakan yang salah. Teori kontrolnya adalah semua perilaku memiliki alasan. Tahap yang ketiga, menanyakan keyakinan. Teori kontrolnya adalah kita semua memiliki motivasi internal. Jadi, dalam kasus ini, tahapan yang dilalui adalah yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi, di tahap yang pertama, saya memanggil siswa tersebut. Lalu dalam percakapan tersebut, saya bertanya kepada siswa yang bernama Andi. Alasan saya memanggil Andi, lalu saya menjelaskan bahwa alasan saya memanggil Andi adalah ketika sedang ujian penilaian akhir sekolah atau PAS, saya melihat Andi menyontek dan bekerja sama dengan teman lainnya. Memang sebenarnya hal itu semua orang juga pasti pernah melakukan kesalahan. Bahkan teman-temannya juga pernah melakukannya. Akan tetapi, mencontek itu bukan hal yang baik. Dan saya juga mengatakan kepada Andi bahwa Andi harus rajin belajar agar ketika sedang ulangan harian atau penilaian akhir sekolah PAS dapat mengerjakannya dengan baik dan tidak mencontek lagi dengan temannya. Tahapan yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi dalam tahapan ini saya bertanya kepada Andi alasan kenapa Andi melakukan hal tersebut, dan jawaban Andi adalah karena ingin memperoleh nilai yang tinggi. Kemudian saya membenarkan, memang bagus, tetapi itu tidak baik karena mencontek itu bukan kerjaan yang benar. Sementara di kelas sudah mempunyai kesepakatan kelas, diantaranya adalah dilarang mencontek saat ujian. Jadi alasan Andi dipanggil adalah karena melanggar peraturan kelas yang sudah disepakati bersama. Tahapan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Dalam tahapan ini saya mencoba bertanya apakah Andi mempunyai cita-cita, dan jawaban yang diterima, punya Pak. Cita-cita saya ingin menjadi dokter.
Kemudian saya memberikan keyakinan atau nasihat. Jika ingin menjadi dokter, maka Andi harus rajin belajar dan jujur. Karena seorang dokter dituntut harus profesional. Kemudian karena sudah selesai, saya membolehkan Andi untuk mengikuti ujian kembali.